Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Qala Rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Aman, tak batuk malam ini. Baik, judul pengajian kita di malam hari ini adalah tentang sebab-sebab datangnya musibah. Kita mempelajari hal ini agar kita bisa mengambil langkah atau sikap yang bijaksana sebagai seorang muslim ketika terjadi musibah, entah itu bencana alam atau yang lainnya, agar kita sebagai seorang muslim tidak salah kaprah dalam menyikapi atau menilai setiap kejadian-kejadian yang terjadi. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala biqadar, dengan takdirnya. Jadi apapun yang terjadi di permukaan bumi ini itu tidak lepas dari keinginan atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang ketika dia mendapatkan musibah, dia mengikuti petunjuk yang Allah Subhanahu wa taala ajarkan. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi orang-orang yang ketika mereka ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua milik Allah dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Mereka-mereka itulah yang mendapatkan salawat dari Allah
mereka mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diberikan untuk mereka. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk di dunia dan di akhirat. Itu orang-orang yang bersabar. Saya akan datang insyaallah taala rinciannya. Orang-orang yang bersabar terhadap musibah yang menimpanya. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Musibah itu terjadi, musibah bala atau yang semisal dengannya, dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu karena dua sebab. Nah, ya kalau tinjau dari sisi hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab yang pertama, musibah itu terjadi disebabkan karena dosa atau maksiat yang dilakukan oleh manusia. Nah, baik dosanya itu bentuknya kekufuran atau kesyirikan atau kebid'ahan atau kemaksiatan, semua ini merupakan sebab datangnya musibah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 79. Wa ma asabaka min musibatin wa ma asabaka min sayyi'atin fa min nafsika. Apapun kejelekan yang menimpa dirimu, maka sesungguhnya itu dari dirimu sendiri. Maksudnya, kata para ahli tafsir, ai min dzambika. Itu disebabkan karena dosamu. Dosa-dosa itu semakin besar dosanya, semakin besar maksiatnya, maka potensi datangnya musibah atau bala itu pun semakin besar. Apalagi kesyirikan, ngeri jemaah. Kalau terjadi sebuah kesyirikan dan dibiarkan, bahkan dibela, bahkan diperdagangkan. Ya tahu ini kalau dilestarikan dapat cuan, dapat duit. Itu ngeri. Nah, mungkin awalnya enggak, kelamaan terus ya, diberi istidraj oleh Allah Subhanahu wa taala, dilalaikan terus. Begitu musibah datang, hancur semuanya. Tidak ada yang tersisa. Nah, dan itu pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Ketika mereka tetap ngeyel di atas kekufuran, ketika mereka tetap membangkang di atas kesyirikan, Allah Subhanahu wa taala kirim azab kepada mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 30, "Wa ma asabakum min musibatin
fa bima kasabat aydikum wa ya'fu 'an katsir. Apapun musibah yang menimpa kalian, fa bima kasabat aydikum, itu disebabkan karena perbuatan tangan-tangan kalian sendiri. Maksud para ulama, kata para ulama menafsirkan ayat ini, maksudnya disebabkan karena dosa-dosa kalian. Wa ya'fu 'an katsir, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan kebanyakan dari dosa dan kesalahan kalian. Nah, ini sebab yang pertama. Bahkan disebutkan dalam ayat yang lainnya, ketika langit itu hampir runtuh, bumi hampir terbelah, dan gunung-gunung itu hancur berantakan. Kenapa? Penyebabnya cuma satu, ucapan atau dakwaan kesyirikan yang dilakukan oleh orang-orang Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anda'u lir-rahmani walada." Mereka mengklaim Allah Subhanahu wa taala punya anak. Jadi mereka mengklaim Allah itu punya anak. Siapa anaknya? Mereka bilang Yesus. Yesus itu dalam versi Islam itu Nabi Isa. Nah, tapi bukan yang disalib. Karena menurut keyakinan mereka, Yesus itu yang disalib dalam rangka menebus dosa. Padahal dalam Al-Quran disebutkan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Mereka tidak membunuh Nabi Isa, mereka tidak menyalib Nabi Isa, walakin syubbiha lahu, akan tetapi diserupakan untuk mereka. Jadi ada orang di antara Bani Israel itu diserupakan wajahnya mirip dengan Nabi Isa alaihissalam. Kemudian dia disalib. Nah, mereka menyangka itu apa? Nabi Isa alaihissalam. Nah, padahal bukan. Barrafa'ahu Allah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Isa ke langit. Ya. Makanya di antara sebab hilangnya musibah atau sebaliknya datangnya keberkahan dan kebaikan ketika agama atau syariat Allah Subhanahu wa taala itu ditegakkan. Nah, oleh karena itu nanti di akhir zaman, sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala, Nabi Isa alaihissalam itu di akhir zaman turun dengan menegakkan syariat suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa itu turun nanti ya, untuk meneruskan atau menegakkan syariat yang pernah ditegakkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau turun nanti ke bumi di akhir zaman. Beliau membunuh babi-babi, mematahkan salib. Nah, dan semua ini merupakan bentuk dari syariat yang disyariatkan dalam agama kita. Ya. Ya, segala bentuk perbuatan maksiat atau dosa merupakan sebab datangnya musibah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dhahara al-fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas
liyudhiqahum ba'd alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan, keburukan di lautan maupun di daratan, itu disebabkan karena tangan-tangan manusia. Maksudnya disebabkan karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia. Liyudhiqahum ba'dal ladzi 'amilu, supaya Allah Subhanahu wa taala rasakan kepada mereka sebagian dari apa yang mereka kerjakan. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau datang musibah, bencana alam umpamanya, entah itu gempa bumi, tsunami, meletusnya gunung Merapi, atau yang lain-lainnya, itu teguran supaya kita, hamba-hamba Allah yang beriman, itu kembali kepadanya, segera beristighfar, bertobat, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan jadi seperti sebagian orang ketika musibah itu datang, semakin bertambah dan menjadi-jadi kesyirikannya. Oh, ini gempa karena kurang sesajennya, ini tsunami karena kita nggak datang ke ziarah makam pula. Oh, ini terjadi ini karena penguasa pantai laut selatan ngamuk marah, maka kita harus begini begitu. Subhanallah, tambah jadi kesyirikan. Harusnya kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan malah semakin bertambah kesyirikannya. Nah, karena semua musibah yang terjadi itu disebabkan karena maksiat, karena dosa. Supaya kita bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebab yang pertama. Sebab yang kedua, semua musibah atau bala yang terjadi itu karena kehendak Allah untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang bersabar, dan sebagai azab bagi orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi musibah itu sebagai ujian. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat derajat orang-orang yang bersabar dalam ujian itu. Nah, ya makanya ya, langkah yang tepat diambil oleh sebagian teman-teman ketika terjadi bencana alam umpamanya. Nah, selain mengirimkan logistik, bantuan makan, minum, pakaian, dan segala macamnya, mereka juga kirim dai ke sana. Karena orang yang terkena atau tertimpa musibah itu, mereka tidak hanya butuh makanan secara fisik, tapi mereka juga butuh makanan secara rohani, untuk menguatkan mereka, untuk mengingatkan mereka. Ini untuk mengangkat derajat sabar. Nah, maka tugas orang-orang berilmu menyampaikan itu. Nah, itulah waktu yang tepat. Karena di saat
orang hamba ditimpa musibah, itu lunak hatinya. Nah, dia mudah, insya Allah Ta'ala dia mudah untuk menerima nasihat dan masukan. Nah, ya. Dan ini bukan hanya orang-orang Islam yang tahu, orang-orang kafir pun tahu juga. Makanya mereka pun berbondong-bondong datang ke sana. Bahkan ada sebagian kawan-kawan kita di sebuah daerah, kata teman-teman di sana, kita di sini Ustaz, kalau pasca gempa itu kita bikin posko di sana. Itu kurang lebih 1 bulan sampai 2 bulan, kan mungkin sampai 3 bulan pasca apa? Bencana. Saya tanya kenapa? Gini Ustaz, ini orang-orang kafir ini pintar mereka. Jadi ketika logistik kaum muslimin sudah habis, relawan sudah pada balik pulang, nah mereka masuk, tawarkan bantuan ini, bantuan itu, bantuan ini, bantuan itu. Nah. Ya. Makanya kita jangan pandang remeh, pandang sepele teman-teman relawan itu, jangan pandang remeh. Nah, mungkin disebabkan karena mereka banyak orang yang masuk Islam, atau mungkin disebabkan karena mereka banyak orang-orang yang istiqomah, tetap bertahan di atas keimanannya. Betapa banyak orang-orang yang terkena musibah, ya, dikasih Indomie dia jual imannya. Dia butuh, lapar. Nah, apalagi dikasih lebih dari itu, dikasih ini, dikasih itu, dijanji ini, dijanji itu. Nah, tapi nanti harus datang ke sini ya. Nanti diarahkan ke tempat ibadah mereka. Ya. Makanya di awal kita sebutkan pentingnya kita mempelajari hal ini. Ya. Supaya kita tidak salah kaprah dalam mengambil sikap. Ya. Ta'awun al-birri wa taqwa itu penting. Maka sungguh sangat tidak pantas kalau ada sebagian oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, malah mereka mencari kesempatan dalam kesempitan. Maupun donasi gak jelas. Ya. Kita himbau buat teman-teman, kawan-kawan kaum muslimin, sumbangkan apa yang antum bisa sumbangkan itu ke wadah yang tepat, ke wadah yang amanah, yang sudah antum kenal. Jangan sembarangan. Ya. Kita tidak bersuuzon kepada ya saudara-saudara kita, tapi dalam rangka berhati-hati untuk menutup celah dan pintu untuk orang-orang atau oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Kita support teman-teman dan kawan-kawan yang berangkat sebagai relawan membantu saudara-saudara kita yang terkena musibah, terkhusus musibah dalam bentuk bencana alam atau yang semisalnya. Nah, jadi musibah itu karena kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Dengan catatan, di garis bawahi catatannya, syaratnya kalau orang beriman itu bersabar. Kayak dari awal tadi kita buka, sikap seorang muslim, seorang mukmin ketika dia tertimpa musibah, apa yang harus dilakukan? Sabar. Langsung diucapkan kalimat istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini harus dipahami. Kalimat istirja itu
bukan hanya untuk orang mati. Ya, ada orang kalau kita katakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ustaz, kan belum mati, Ustaz. Dikiranya kalimat istirja itu khusus untuk orang mati saja, enggak. Semua bentuk musibah sekecil apapun musibah itu boleh kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam rangka apa? Dalam rangka kita ingin mengambil pahalanya, ganjarannya. Apa ganjarannya? Di akhir ayat disebutkan, ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah yang mendapatkan salawat dari Allah, rahmat Allah, dan mereka itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan catatan mereka bersabar. Ya. Dan jangan dia innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi habis itu dia maki-maki orang, marah-marah, enggak. Makanya kita lihat susunan ayat, fabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Siapa mereka? Kabar disebutkan, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia bersabar, kemudian mengucapkan kalimat istirja. Setelah itu dia berdoa dengan doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa doanya? Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifni khairan minha. Ya Allah, kalau enggak hafal bahasa Inggrisnya, hafal bahasa Arabnya, pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah yang menimpaku, dan berilah ganti dengan ganti yang lebih baik dari musibah ini. Nah, dan pada hakikatnya itu merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada hambanya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira, 'ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Jika Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan bagi seorang hamba, Allah akan segerakan balasannya di dunia. Nah, wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra amsaka 'anhu bi dhanbihi hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Dan jika Allah menginginkan kejelekan bagi seorang hamba, Allah akan tahan dosanya sampai nanti dibalas di hari kiamat kelak. Itu balasannya jauh lebih sadis, lebih keras dibandingkan bala atau musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan di kehidupan dunia yang sementara. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna 'idhamal jazaa ma'a 'idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhtu, atau falahu sakhatu. Sesungguhnya besarnya pahala dan ganjaran dari Allah itu disesuaikan dengan besarnya bala atau musibah, ujian yang menimpa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala jika mencintai satu kaum, maka Allah akan uji mereka. Ibtalahu, Allah kirim bala, ujian. Nah, kuncinya faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhatu. Barang siapa yang ridha, ridha itu di atas sabar. Jadi kalau kita ditimpa musibah, disebut oleh para ulama itu ada 3 jenjangnya. Jenjang yang paling bawah itu sabar, tunggal lagi setelah itu.
Nah, naik ke jenjang sabar, dia ridho. Naik ke jenjang yang jauh lebih tinggi dari ridho, justru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini susah, berat, kecuali bagi orang-orang yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pak, kalau hilang mobil itu musibah nggak? Hah? Pernah kalau hilang mobil yang bilang alhamdulillah? Pernah? Pernah ya? Kalau belum pernah ya berarti belum nyampe di situ. Ya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kena tertimpa musibah atau sesuatu yang tidak mengenakan bagi beliau mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Nah, alhamdulillahi ala kulli hal. Itu jenjang paling tinggi. Justru dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi jenjang paling rendahnya dia bersabar atas musibah tersebut. Nah, di sini disebutkan barang siapa yang ridho, maka baginya ridho Allah. Dia yang bersabar. Kalau yang ridho kan pasti sabar. Nah, kalau sabar belum tentu ridho. Nah, dipikir pula ridho belum tentu syukur. Kalau dia sudah sampai pada jenjang yang paling tinggi syukur, berarti dia sudah ridho dan sabar sekaligus. Siapa yang ridho berarti dia telah sabar. Wa man sakita falahu sabr. Dan barang siapa yang sakhita, berkeluh kesah. Nah, masuk dalamnya pukul-pukul pipi, ya, tarik rambut, maki-maki, teriak-teriak, pecahkan piring, lempar barang sana sini. Nah, itu termasuk bentuk as-sakhat, murka, marah, gak suka. Nah, barang siapa yang tidak suka, yang marah, maka baginya kemarahan atau kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena pada hakikatnya itu merupakan kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala inginkan kepada hambanya. Nah, makanya Rasulullah SAW pernah ditanya oleh Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu ta'ala anhu, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Wahai Rasulullah, manusia manakah yang paling sadis cobaannya? Nah, balanya, cobaannya lebih besar, lebih dahsyat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-anbiya, para nabi. Tsumma al-amsalu fal-amsal. Kemudian yang mirip dengan mereka, kemudian yang mirip. Maksudnya semakin dekat dia dan mirip dengan kehidupan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi kan termasuk anbiya, maka semakin besar dan kuat pula ujiannya. Fayubatal rajulu ala hasabi dini. Seseorang itu akan diuji sesuai dengan agamanya. Fa in kana dinuhu sulban ashtadda bala'uhu. Kalau agamanya keras, kokoh, kencang, kuat, maka akan semakin kuat juga cobaannya. Wa in kana fi dinihi riqqatun ubtuliya ala hasabi dini. Tapi kalau dalam agamanya itu ada kelembekan, ya, riqqah, lunak, ya, tidak kuat, tidak kokoh, maka dia diuji sesuai dengan kadar agamanya. Bapaknya berul bala'u bil abdi, senantiasa bala, ujian itu ada pada seorang hamba,
hatta yatrukahu, sampai dia meninggalkannya. Yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Ya. Sehingga nanti dia berjalan di atas permukaan bumi, tidak ada satupun dosa yang ada pada dirinya. Nah, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Musibah, bencana atau yang semisal dengannya itu tidak terlepas dari dua sebab ini. Ya. Yang pertama disebabkan karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Ya. Yang kedua itu merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kehendak Allah. Ya. Supaya apa? Allah Subhanahu wa taala ingin mengangkat derajat orang-orang yang beriman, yang bersabar. Ya. Enggak semua juga. Ya, makanya perlu kita sampaikan ilmunya supaya ditahu, ya, dipahami. Ya. Ada juga orang yang beriman, kalau terkena musibah, tertimpa musibah, dia enggak sabar. Malah dia berkeluh kesah. Malah dia nomor satu maki-maki dibandingkan orang kafir. Nah, karena gak punya ilmunya, dia gak belajar. Maka dia harus bersabar supaya Allah Subhanahu wa taala angkat derajatnya, supaya Allah Subhanahu wa taala jadikan dia orang yang mulia di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat yang kekal selama-lamanya. Nah, jadi tidak semua musibah atau bencana alam atau semisal dengannya itu murni kejelekan, enggak. Tapi di balik itu ada apa? Ada kebaikan, ada hikmah Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar di balik itu, yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada hamba-hamba yang beriman, yang bersabar. Nah, disitulah mereka diuji. Itu berat Pak ujian. Gempa bumi, ya, atau tsunami itu menghilangkan banyak nyawa. Ya. Dan itu sering terjadi di negeri kita. Nah, makanya ilmu itu perlu supaya kita bisa menyikapi dengan benar, tidak salah kaprah. Ya. Jangan kita katakan, oh kan masih jauh Ustaz. Mana lagi? Ya. Dulu kejadiannya di Palu, sekarang di Cianjur. Nah, kita nggak tahu. Baru-baru juga sebelumnya di mana, di Banten, ya. Tiba-tiba tsunami. Sebelumnya dulu di Aceh, kemudian di Palu. Kita nggak tahu. Tiba-tiba Jakarta, Allah alam, nauzubillahi min dzalik, mudah-mudahan enggak. Ya. Kejadiannya mengerikan. Pasca kejadian seperti itu, kalau nggak taubat itu benar-benar keras hatinya, udah mati itu hatinya. Ya. Diceritakan oleh sebagian teman-teman kita yang ada di Palu waktu itu. Itu tanah di tanah bumi yang kita injak sekarang itu kayak sungai mengalir, jalan dia. Subhanallah. Ini rumahnya di Klender, tahu-tahu sudah sampai di Rawamangun sana. Puing-puingnya mungkin sampai 70 mungkin. Ya. Ada yang subhanallah itu kayak, ya, di bawah ombak, tapi bukan air, tanah. Sudah tenggelam ke bawah, naik lagi ke atas, terhidup dia. Ada juga yang tenggelam udah nggak ada lagi. Ada juga orang yang selama hidupnya di dunia megah rumahnya, nggak pernah komunikasi sama orang lain. Bukan nggak pernah komunikasi, maksudnya menjaga. Kunci rumah, kunci pagar. Begitu gempa, nggak ada yang nolong dia. Ya. Semua rumah-rumahnya hilang semua, nggak ada jejak, habis.
mayat di mana-mana. Ya, itu bukan sehari, sejam, 2 jam, berhari-hari. Mayat berlimpahan di mana-mana. Listrik padam, ya, semua akses putus. Bayangkan. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran itu apa ayatnya? Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Itu benar jemaah. Ya. Sebutkan itu, coba antum lihat dalam surat Abasa. Ya. Ayat yang ke-34. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani." Itu sebelumnya ayatnya, fa idza ja'atis shakhah. Ya. Ketika as-shakhah itu datang, suara yang sangat kencang yang memekakkan telinga, suara pada hari kiamat nanti. Yauma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Ya, pada hari itu seorang lari dari saudaranya, lari dari ayahnya, lari dari ibunya. Itu lari ditampukkan semua manusia. Masing-masing ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Itu baru gempa ya Pak. Gempa hanya di kawasan tertentu saja. Bayangkan kalau terjadi kiamat, subhanallah. Gunung-gunung hancur berantakan, laut diledakkan oleh Allah, bumi terbelah dua, langit terpecah menjadi dua, bintang-bintang berguguran, subhanallah. Itu luar biasa. Kalau orang-orang yang sering baca Al-Quran dan tadabburi maknanya, dia akan takut dan takut berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya perlu ilmu seperti ini. Jadi kita jangan berleha-leha. Jangan bilang mau jauh Ustaz, enggak di sini. Nah, kita enggak tahu. Namanya musibah, namanya bencana alam, kita enggak tahu. Nah, siapa sangka Cianjur bisa terjadi bencana alam. Yang sebelumnya di mana? Sebelum Cianjur atau setelah Cianjur? Di daerah apa ya? Sukabumi, ya kan? Ya. Sukabumi Cianjur itu udah dekat. Artinya kita nggak tahu kapan musibah itu terjadi, tapi kita sudah punya ilmunya. Suatu saat, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Kita pasrah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berlindung kepada Allah. Semoga Allah selalu berikan keselamatan kepada kita semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan ketentraman, kebahagiaan, hidup aman dan damai, tanpa ada musibah, tanpa ada malapetaka atau bencana alam atau yang semisal dengannya. Nah, tapi kalau qadar Allah terjadi, kita sudah tahu ilmunya dan kita sudah tahu apa dan seperti apa sikap yang harus kita lakukan. Wallahu ta'ala alam. Ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita semua menjadi hamba-hamba yang selalu taat kepadanya, menjadi hamba-hamba yang selalu mendekatkan diri kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita semua dalam surganya sebagaimana Allah kumpulkan kita di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada jamaah ingin bertanya seputar pembahasan atau semisal dengannya. Tolong tafadhal. Azan tafadhal azan. Nah, tafadhal.
yang musibah adalah ketika untuk dibalas ya dosa maupun yang kedua adalah ujian ya. Nah, ini bagaimana membedakan kalau bisa tertimpa musibah ini adalah balasan dari dosa atau ini ujian untuk meningkatkan derajatnya seseorang? Bisa dua sekaligus. Bisa dua-duanya sekaligus. Jadi dosa dan maksiat itu kan hanya dia yang tahu. Kita kan nggak tahu. Antum nggak tahu saya punya dosa, dan saya pun nggak tahu antum punya dosa. Dosa yang antum lakukan saya nggak tahu, dan antum pun nggak tahu apa yang saya lakukan. Ketika saya dapat musibah, ya, antum lihat saya, antum husnuzon tentunya sama saya. Sama, ketika antum dapat musibah atau siapapun di antara kaum muslimin, kita husnuzon kepada dia. Ini untuk mengangkat apa? Derajatnya. Tapi bagi kita pribadi masing-masing yang tertimpa musibah, karena hanya kita yang tahu dosa apa yang kita lakukan. Ya, itu bisa dengan ilmu seperti ini kita sudah tahu. Oh, ini Allah tegur saya. Allah tegur saya. Ini mungkin ya teguran dari Allah atas dosa yang saya lakukan. Segerakan atau isi misalnya. Sekaligus saya harus sabar. Mudah-mudahan dengan hal ini angkat derajat saya dan Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa saya. Bisa sekaligus dua-duanya. Dan itu tidak lepas dari takdir dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu kembali ke kitanya nanti. Makanya kita nggak boleh menjudge orang. Kita lihat dari musibah, rasa kau itu musibah kok gara-gara kau, tidak boleh. Karena kita nggak tahu dia berbuat apa. Bisa jadi orang yang soleh di mata kita, mungkin dia adalah orang yang paling bejat di belakang kita. Kita nggak tahu. Nah. Tapi perlu nggak kita Ustaz untuk mencari-cari dosa apa yang kita lakukan? Ya, kalau untuk kita pribadi untuk muhasabah diri bagus. Tapi jangan untuk orang lain. Ya, diri. Untuk diri kita. Ya. Itu bagus. Nah, itu akan semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin takut kita. Jamaah, kita ini nggak hidup lama di dunia ini. Mau yang muda, mau yang tua, nggak ada yang tahu sampai kapan hidupnya. Dengan majelis ilmu seperti inilah kita menyampaikan ilmunya supaya kita tahu dan sadar diri. Semakin kita cek lagi, saya ini seperti ini kenapa? Ya mungkin karena dosa dan segala macamnya. Berarti saya harus segera apa? Bertobat. Saya harus segera berhenti. Saya harus segera begini dan begitu. Hanya kita dan Allah yang tahu dosa yang kita lakukan. Selama bukan mujahir. Kalau mujahir lain lagi. Masih ketahuan. Mujahir itu orang yang terang-terangan menampakkan atau berbuat dosa. Minum keliling dari komplek, bawa botol, teriak-teriak, mana siapa yang melawan saya? Ini mujahir namanya. Nah, kita juga tahu dosanya dia. Nah, besok-besok dia tiba-tiba mabuk-mabuk, tiba-tiba sambar petir. Ya, agak mungkin bisa kita katakan itu mungkin dosa dia tadi. Nah, dia diuji dengan sambaran petir itu. Nah, sementara mabuk-mabuk minum, petantang petenteng tengah jalan, tiba-tiba ada mobil truk nggak lihat dia, digilas, mati. Kita nggak tahu. Tapi kita tahu dia pelaku dosa, pelaku maksiat, karena dia melakukan dosa secara terang-terangan. Dan kita sebagai seorang hamba, seorang muslim, tidak perlu mencari tahu dosa orang lain apa yang dilakukan. Tidak perlu. Cukup kita mencari tahu, kita mengkoreksi diri kita. Itulah yang disebut dengan dalam agama kita dengan istilah apa? Muhasabah. Menghisab, menghitung-hitung diri sendiri. Tuh, hari ini saya dosa apa yang saya lakukan? Nah, seminggu lalu, ya, sebulan lalu, ini hitung-hitung, dihisab dirinya sendiri. Dan mudah-mudahan dia segera bertobat. Kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hamba-hamba yang segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang lain. Kalau dikaitkan antara
takdir, Ustaz. Apa? Takdir itu kan sudah tercatat. Ya. Tadi disampaikan bahwa musibah itu penyebabnya dua hal tadi. Nah, kalau di konteksnya itu dikaitkan dengan takdir gimana, Ustaz? Gimana? Ya, maksudnya apakah memang orang tersebut sudah ditakdirkan melakukan sebuah dosa gitu? Iya, itu sudah ditakdirkan. Dan dia tidak tahu. Ya, dia tidak tahu takdir itu. Nanti setelah terjadi baru dia tahu. Ilmu yang disyariatkan kita ditunjuki apa? Ketika kita tahu kita telah jatuh dalam perbuatan dosa, kita harus apa? Taubat, kembali kepada Allah. Semua yang terjadi di kehidupan kita, maka di seluruh alam semesta ini itu tidak lepas dari takdir Allah. Dicatat oleh Allah, diketahui oleh Allah, dicipta oleh Allah, dan dikehendaki oleh Allah. Ini tidak lepas. Hanya saja kita tidak tahu takdir itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Nah, ketika kita ditakdirkan jatuh dalam perbuatan dosa, maka ilmu syar'i menuntut kita untuk melakukan apa? Taubat, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya penting, belajar itu penting. Ilmu itu menuntut kita dalam kehidupan dunia sementara ini. Nah, apa? Dosa. Pertanyaannya adalah kalau kita dosa kemudian kita sudah bertobat, apakah ada kemungkinan kita juga bakal diazab dulu? Diazab? Enggak. Kalau aku sudah taubat ya enggak. Ya boleh dosanya. Habis. Loh. Inna Allah ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha ghafur, maha mengampuni dosa-dosa hambanya, dan rahim, maha menyayangi hamba-hambanya. Ya, tapi taubatnya taubat seperti apa dulu? Makanya dalam Islam itu ada namanya taubat apa? Taubat nasuha. Apa itu taubat nasuha, Pak? Hah? Enggak. Apa taubat nasuha? Enggak. Ya. Hah? Nah, itu gimana? Mau taubat nasuha itu juga nggak tahu nasuha itu apa? Hah? Ikhlas? Itu masuk dalam syarat taubat nasuha. Yang saya tanyakan taubat nasuha itu apa? Nah, itu masuk dalam syarat taubat nasuha. Iya, itu masuk dalam syarat taubat nasuha. Tapi bukan itu jawaban dari pertanyaan saya. Coba bantu mikir-mikir dulu, saya minum. Jadi panitia kasih tahu kita. Minum dong. Ayo, Pak. Atau saya minum 3 botol nih. Apa itu taubat nasuha? Ya, ada handphone pintar, smartphone. Searching aja. Kalau dapat. Ustaz, saya mau taubat nasuha, Ustaz. Nah, kita juga nggak tahu nasuha itu apa. Gimana itu mau taubat nasuha? Ayo, Pak. Hah? Nah, itu murni di nasuha itu. Itu bagian dari syarat taubat nasuha. Ya, benar, itu benar dalam syaratnya. Nanti saya akan jelaskan. Nasuha itu artinya tulus. Ya, jadi taubat yang tulus itu bisa diterjemahkan ke murni, taubat yang murni. Ya, taubat yang tulus. Ya. Taubat yang tulus itu, ya, kalau terpenuhi 5 syarat. Syarat yang pertama tadi aku sebutkan ikhlas. Syarat yang kedua dia meninggalkan perbuatan dosa itu. Syarat yang ketiga dia tidak mengulangi. Syarat yang keempat dia bertekad kuat
dia menyesali perbuatan tersebut. Nah, syarat yang kelima, dia bertaubat sebelum pintu taubat ditutup oleh Allah. Pintu taubat pintu taubat ditutup oleh Allah dengan dua perkara. Yang pertama, ya, malam yugorgir, kata Nabi SAW. Selama dia belum yugorgir itu suara yang keluar di tenggorokan. Itu sakaratul maut. Itu kalau lihat yang pernah mendampingi orang-orang sakaratul maut, itu biasanya jamaah di detik-detik terakhir nafasnya itu ada keluar suara kayak orang berdengkur, korok. Atau kalau dengar itu tuh tanda itu udah mau mati dia. Ya, segera ditalkinkan. Sebelumnya talkinnya juga talkin. Talkinnya jangan panjang-panjang. Asyhadu, ayo Pak, asyhadu. Ya, nanti dia cuma ngomong asyhadu doang. Apalagi pakai selawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Selawatnya panjang pula. Itu orang udah mau mati, Pak. Itu dia nggak bisa lagi ucap panjang-panjang. Pendek-pendek aja langsung. Rasulullah SAW bersabda, "Lakinu mautakum bila ilaha illallah." Talkinkan kepada orang yang mau mati, yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat la ilaha illallah. Cukup la ilaha illallah saja telinganya. La ilaha illallah, diulang lagi la ilaha, biar dia ikut. Karena dia udah berat sekali itu. Udah mau mati dia. Udah gak mampu lagi. Kecuali orang-orang yang diberi taufik oleh Allah. Ya. Ya, kalau sekarang kita mengucapkan la ilaha illallah 1.000.000 kali bisa. Tapi kalau udah sakaratul maut, sudah nggak sadar diri. Tergantung apa kebiasaannya di kehidupan dunia. Nah, kalau kebiasaannya tiba-tiba mati, dia teriak gol. Oh, ternyata dia ada hobi bola dia ternyata. Tipis. Siang hari, pagi petang siang malam itu bola terus, makan bola, tidur bola, minum Coca-Cola. Itu kan iklannya. Karena tidak ada harga, semua klub-klub dihafal semua. Pemain ini berapa, bayarnya berapa, klub ini berapa, liga ini, liga itu, liga ini, liga itu, dihafal ya semuanya. Tapi tanya nama sahabat nggak hafal ya. Siapa nama Nabi Muhammad SAW? Coba sejumlah sampai kakeknya, nggak hafal. Tapi kalau nama-nama pemain Brazil, Argentina, dihafal aja semuanya. Dari kipernya yang lama sampai yang sudah diganti baru sampai strikernya dihafal semuanya. Ada nggak orang gitu? Hah? Ada. Saya heran dengan orang seperti subhanallah. Hal yang nggak penting dihafalnya, Pak. Bahkan ada orang subhanallah. Saya punya teman dahulu. Dia hafalkan album artis barat. Itu satu album, Pak. Kalau nyanyi dia bisa nyanyikan sama persis seperti vokalisnya. Saya tanya dia, atau paham nggak artinya? Enggak. Dia kenapa dia bisa hafal? Karena dia sering dengarkan. Ya. Kan dalam menghafal Al-Quran itu juga di antara metode cepat menghafal Al-Quran itu sering apa? Dengarkan, diulang-ulang terus, diulang-ulang. Nah, jadi mengucapkan la ilaha illallah itu nggak gampang di akhir kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, pintu taubat ditutup oleh Allah ketika matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Dari barat, kalau antum tinggal di Madinah nggak di barat. Kan kita di Jakarta. Ya. Makanya saya katakan di tempat tenggelam. Siapa tahu antum berangkat ke Madinah ya kan? Pas berangkat Madinah, pas kiamat pula. Ya maksudnya dari tempat tenggelamnya. Jadi ketika nanti matahari terbit dari tempat tenggelamnya, itu tanda besar kiamat. Belum terjadi kiamat belum. Tapi itu tanda besar. Udah mau kiamat udah tuh. Nah, matahari bangun loh. Matahari kok nggak di sini, kok malah ke sana gitu. Nah, itu tanda besar kiamat akan terjadi. Akan muncul tanda-tanda besar yang lainnya. Dajjal, Ya'juj Ma'juj, Nabi Isa, keluarnya Dabah, binatang melata, kemudian ya tanda-tanda besar kiamat. Nah, kemudian adanya asap dari langit.
Nah, bukan asap kebakaran Pak ya. Banyak orang ada yang Ustaz akhir zaman. Nah, sembarangan aja dia tafsirkan. Oh, kebakaran di Kalimantan itu tanda kiamat. Ada asap yang keluar selama 40 hari, 40 malam. Enggak belajar ya sembarangan. Itu corona itu adalah utusan Dajjal. Udah dekat mau kiamat, udah dekat. Kalau umroh 2020 ini nggak jadi atau haji dibatalkan, fix kiamat 2020. Iya, dia ngomong gitu. Setelah 2020 nggak ini, nggak mungkin lagi dari itu. Nah, subhanallah. Ada juga yang kita nunggu kiamat, ayo kita butuh perkampungan muslim supaya kita bisa tolong menolong kalau nunggu kiamat, kita kumpulkan korma sebanyak-banyaknya. Ternyata ujung-ujungnya jual kaplingan. Nah, aneh-aneh memang orang akhir zaman itu kayak gitu. Nah, ya. Katanya ada UFO. Tahu UFO itu? Piring terbang itu loh. Nah, katanya lewat di Cimahi. Di rumah. Cimahi Bandung. Tapi yang lihat cuma dia. Ini ciri orang yang berbicara tanpa ilmu. Ya. Itu tanda akhir zaman ya. Kalau akhir zaman, kalau matahari sudah terbit dari tempat tenggelamnya, kalau kita di Indonesia ya, dari barat, arah barat, berarti tertutup pintu taubat. Enggak ada lagi taubat. Tertutup. Mau taubat udah nggak bisa. Nah, jadi syarat taubat nasuha harus bertaubat sebelum pintu taubat ditutup. Jadi nggak usah jauh-jauh tunggu kiamat. Yang tadi aja yang pertama, ya, sebelum nafas sampai di tenggorokan. Ya. Siapa yang melakukan 5 syarat taubat ini, berarti taubatnya taubat nasuha. Diampuni dosa-dosanya. 0, kosong. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua untuk meraih taubat nasuha dan husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala, mudah-mudahan bermanfaat. Kita cukupkan sampai di sini. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.